Jadi pada saat terjadi bencana itu, situasinya nggak terlalu menguntungkan karena beberapa akses yang biasa kita gunakan ini terputus. Banyak akses jembatan yang putus. Saya hitung tidak salah itu 600 lebih, Pak. Terutama daerah pegunungan ya. Aceh Tengah, Benar Meriah, Geluwes, Tamiang. Banyak jembatan yang putus sehingga aktivitas warga baik ke sekolah, ekonomi terhambat. Jadi kalau kita dalam rangka menangani bencana alam, khususnya banjir dan lain sebagainya, kita mempunyai tahapan. Yang pertama, Angkatan Udara itu kita melaksanakan pengintaian. Kami Batalion Infanteri 8 Marinir untuk siap sedia di berbagai macam medan, termasuk juga di perairan dan pesisir. Kemudian kita akses di posko terpadu dan kita pastikan bahwa daerah sasaran tersebut bisa kita jangkau dengan angkutan udara. Sumatera memiliki lanskap alam yang begitu memukau. Namun, pada tanggal 24 dan 25 November 2025, bencana banjir dan longsor dahsyat tiba-tiba menyerang tanpa diduga. Lumpuhnya wilayah tersebut seketika terjadi dan mengakibatkan akses transportasi terputus total. Pada saat terjadi bencana, TNI langsung mengerahkan semua jajaran yang berada di wilayah untuk terjun melakukan evakuasi dan bantuan segera didorong melalui udara dari Halim Perdana Kusuma dalam waktu kurang dari 24 jam. Menghadapi situasi kritis ini, TNI dari ketiga matra langsung bergerak cepat di garda terdepan melalui kolaborasi yang solid. Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bahu-membahu mengevakuasi korban serta menyalurkan bantuan logistik. Dalam menghadapi situasi kritis ini, negara memiliki acuan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang terdiri dari tahap prabencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap pertama aksi aktif kita di lapangan ini, kesiapan alutsista Tentara Nasional Indonesia sangat diperlukan untuk membantu proses evakuasi korban dan pendistribusian bantuan logistik. Jadi pada saat terjadi bencana itu, situasinya nggak terlalu menguntungkan karena beberapa akses yang biasa kita gunakan ini terputus. Tetapi kita yang berada di Medan ini, saat itu kita diskusi tentang strategi bagaimana kita bisa menangani ini secara cepat. Kita minta alat-alat berat dari Jakarta juga, dalam hal ini pemerintah melalui TNI AD mengirimkan beberapa alat berat melalui jalur laut, sehingga apa yang kita rencanakan, kita diskusikan pada malam harinya itu, besok paginya sudah bisa kita implementasikan. Dalam rangka penanggulangan bencana alam ini, ya, banyak yang terlibat di Tamiang ini, ya, baik itu TNI, Polri, Basarnas, BPBD, BNPB, ya, kemudian pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian kita juga melibatkan TNI Angkatan Darat, Laut, Udara.
Jadi hampir semuanya terlibat ya di sini. Semuanya menempatkan pada posisinya masing-masing. Walaupun pada saat itu kita sangat terkoordinir dengan baik ya, di bawah pimpinan dari Bapak Bupati saat itu, kemudian dibantu oleh unsur Forkopimda dan pimpinan TNI tentunya dan Polri, itu semuanya datang ke sini bagaimana merumuskan, bagaimana mengkoordinasikan agar bantuan dari berbagai pihak itu bisa terkoordinir dengan baik. Satuan ini 100% terendam. Anggota kita memang sudah tidak bisa melaksanakan kegiatan apapun, memang sudah terdampak banjir. Jadi saya perlu sampaikan bahwa pada saat bencana terjadi, 1/3 pasukan saya itu melaksanakan pembenahan di dalam satuan, dan 2/3 lainnya pasukan itu kita kerahkan untuk membantu masyarakat yang berada di sekitar satuan sampai dengan di Kabupaten Aceh Tamiang, seperti itu, Mas. Perlu diketahui bahwa pasca terjadinya bencana alam terdapat 42 desa terisolir yang tentunya masih diupayakan untuk dapat terbuka akses menuju ke daerah tersebut. Di antaranya dengan membuka akses jalan baru maupun membangun jembatan-jembatan penghubung antar dusun dan antar desa. Di antaranya kita bisa dapat melihat di belakang pembangunan jembatan Aramco yang menghubungkan antar desa Segiring-giring menuju ke desa Said Kalangan Gua. TNI hadir dengan sebuah langkah nyata untuk berdiri bersama rakyat. Mereka setia mendampingi masyarakat, mulai dari masa tanggap darurat yang penuh tantangan, hingga berlanjut ke masa rekonstruksi dan rehabilitasi total. Sinergi ini memastikan seluruh fasilitas umum diperbaiki secara cepat, sehingga roda perekonomian warga di Sumatera bisa kembali berputar normal. Jadi kami dalam hal ini Korem 011 Lawangsa, saya membawai ada 12 kabupaten kota. Dan dari 12 kabupaten kota itu 11 terkena bencana banjir. Kami melaksanakan tahap pertama itu evakuasi dan pertolongan kepada warga atau masyarakat yang tertimpa bencana. Jadi kami menggerakkan personil kami itu pertama dengan bantuan yang ada, baik sembako segala macam, tenda, LCR untuk evakuasi warga yang terjebak bencana. Jadi saat bencana itu terjadi, kan kemudian ada BNPB sebagai induk dari penanganan bencana. Kami dapat perintah, pertama dari Bapak Kasat, juga dari Presiden, untuk pemulihan fasilitas vital seperti sekolah, jalan, dan jembatan. Kalau sekarang sejak pasca bencana, wilayah Korem saya 011 Lawangsa fokus ke pembuatan jembatan. Banyak akses jembatan yang putus. Saya hitung tidak salah itu 600 lebih, Pak. Terutama daerah pegunungan ya. Aceh Tengah, Bener Meriah, Geluwes, Tamiang. Banyak jembatan yang putus sehingga aktivitas warga baik ke sekolah, ekonomi terhambat. Jadi kita membuat ada jembatan perintis, Aramco, beton, dan beli. Terima kasih saya kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajaran TNI yang sudah berpartisipasi untuk melaksanakan jembatan ini, dan kami bisa melewati jembatan ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih untuk Pak Presiden yang telah membangun jembatan Tepi Redew ini. Semoga orang bisa melaluinya bersama-sama. Tidak berhenti di situ saja. Bencana di Sumatera sangat menutup akses transportasi dan komunikasi, sehingga banyak wilayah terisolasi secara total. Maka kesatuan dan batalion terkait wajib untuk hadir di garda terdepan guna membantu mereka yang sedang kesulitan.
Contohnya, Korps Marinir bergerak cepat menembus genangan air yang dalam dan arus deras untuk mengevakuasi warga ke tempat aman. Di sisi lain, jajaran Lanut dikerahkan untuk menembus jalur udara demi menyalurkan bantuan logistik dan obat-obatan bagi masyarakat yang terputus dari dunia luar. Di balik luasnya samudra, ada kekuatan yang tak pernah lengah. Di setiap gelombang, di setiap ancaman yang datang tanpa peringatan, mereka hadir, siap, tanpa ragu. Bukan sekedar menjaga batas, mereka menjaga kehormatan bangsa. Inilah garda terdepan Laut Indonesia, penjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia adalah pusat komando dan pengendalian utama yang memimpin seluruh kegiatan militer di bawah Tentara Nasional Indonesia. Mabes TNI bertanggung jawab penuh atas mengelola strategis militer dan kebijakan pertahanan negara, mengordinasikan 3 matra utama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tridharma Eka Karma. Dari pelosok desa hingga penjuru negeri, prajurit TNI Angkatan Darat hadir menggerakkan perubahan, mengalirkan air bersih, memperkuat swasembada pangan, membersihkan lingkungan perairan, melestarikan alam dan satwa, serta membangun infrastruktur untuk kehidupan yang lebih baik. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat menjadi penggerak kemajuan Indonesia, untuk rakyat, untuk Indonesia. Adaptif. Modern, profesional, unggul, humanis, ampuh. Masuk pada tahap tanggap darurat, proses evakuasi korban dan penyaluran bantuan logistik langsung digelar secara masif di lapangan. Tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara cepat, tepat pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Proses evakuasi masyarakat oleh TNI Angkatan Laut melalui Batalion 8 Marinir berjalan penuh perjuangan di tengah arus deras. Sebagai prajurit marinir, tentunya yang selalu siap sedia diperintah. Dalam hal ini, kami Batalion Infanteri 8 Marinir selalu diajar dan juga dilatihkan untuk siap sedia di berbagai macam medan, termasuk juga di perairan dan pesisir. Bagi kami dalam misi kemanusiaan, tentunya keterampilan militer yang kami sudah punya, kami konversikan menjadi kemampuan prajurit untuk melaksanakan penyelamatan ataupun evakuasi. Para prajurit petarung ini segera mengalihfungsikan kemampuan terbaik mereka, ketangkasan dan tenaga yang biasa digunakan di medan laga. Kini sepenuhnya dicurahkan untuk menyelamatkan nyawa warga yang terjebak bencana. Pada prinsipnya, kami di sini berkomitmen untuk mengerahkan seluruh kemampuan kami kepada masyarakat untuk melindungi dan juga menyelamatkan masyarakat yang terdampak banjir.
Babinsa di lapangan juga bergerak cepat dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Mereka aktif membantu proses evakuasi di setiap wilayah. Sinergi kuat inilah yang perlu dilihat oleh seluruh masyarakat. Kebersamaan di medan bencana menjadi bukti utama bahwa TNI selalu hadir di tengah kesulitan rakyat. Sudah berusaha sekuat tenaga untuk membantu masyarakat di sekitar daerah terdampak untuk segera keluar dari kesulitan ini. Kami selalu mengingatkan, menyampaikan apabila ada sesuatu terjadi, disampaikan secara berjenjang. Di situ di level paling bawah nih di TNI AD ada Babinsa. Informasi misalnya di satu titik yang tidak terjangkau oleh mata Babinsa ada permasalahan potensi bencana atau potensi-potensi yang bisa merugikan masyarakat lainnya tuh bisa disampaikan Babinsa ke Kodim, kemudian ke Korem, atau bisa juga langsung ke Kodam sehingga kita bisa mengambil langkah yang cepat untuk bagaimana mitigasi itu bisa dilaksanakan. Proses distribusi bantuan logistik melalui posko darurat terus berjalan dengan cepat serta tergulir secara merata. Korem 023 Kawal Samudra tak tinggal diam dalam menghadapi situasi kritis ini. Seluruh personel dikerahkan guna memastikan pasokan makanan dan obat-obatan sampai di tangan warga. Keterlibatan aktif ini menjadi bukti nyata dari kepedulian TNI dalam menjaga keselamatan rakyat di wilayah yang terdampak. Jadi untuk arahan Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kasat sangat jelas bahwa keselamatan masyarakat adalah yang prioritas, yang utama. Dengan demikian, kami perlu suatu posko yang dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten yang terdampak bencana. Ini semua kami lakukan agar pelaksanaan pendistribusian atau penanganan bencana dapat terlaksana dengan cepat. Jadi apabila ada masyarakat atau desa yang belum mendapat logistik, mendapat bantuan, kami akan cepat mengevaluasi. Dengan adanya keterpaduan tadi tentunya ini akan cepat. Jadi kita bisa membagi dari unsur udara, nanti lewat udara, yang tidak terdukung lewat unsur udara, tentunya kami TNI yang akan lewat unsur darat. Proses distribusi bantuan ke beberapa daerah yang sulit terjangkau membutuhkan dukungan penuh dari TNI Angkatan Udara. Kekuatan udara sebenarnya menjadi aspek paling fundamental ketika bencana melanda. Kemampuan ini sangat penting untuk proses eskalasi dan juga asesmen di lapangan. Dengan begitu, seluruh lanskap wilayah yang terdampak dapat terlihat secara jelas, sehingga proses pendataan dan penyaluran logistik berjalan tepat sasaran. Di balik luasnya samudra, ada kekuatan yang tak pernah lengah. Di setiap gelombang, di setiap ancaman yang datang tanpa peringatan, mereka hadir, siap, tanpa ragu. Bukan sekedar menjaga batas, mereka menjaga kehormatan bangsa. Inilah garda terdepan Laut Indonesia, penjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia adalah pusat komando dan pengendalian utama yang memimpin seluruh kegiatan militer di bawah Tentara Nasional Indonesia. Mabes TNI bertanggung jawab penuh atas mengelola strategi militer dan kebijakan pertahanan negara, mengordinasikan 3 matra utama TNI Angkatan Darat,
TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tridharma Eka Karma. Dari pelosok desa hingga penjuru negeri, prajurit TNI Angkatan Darat hadir menggerakkan perubahan, mengalirkan air bersih, memperkuat swasembada pangan, membersihkan lingkungan perairan, melestarikan alam dan satwa, serta membangun infrastruktur untuk kehidupan yang lebih baik. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat menjadi penggerak kemajuan Indonesia. Untuk rakyat, untuk Indonesia. Adaptif. Modern. Profesional. Unggul. Humanis. Ampuh. Persiapan matang terus dilakukan oleh TNI Angkatan Udara dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera. Sejak awal, kesiapan personel dan armada langsung ditingkatkan ke level tertinggi di Pangkalan Udara. Berbagai alutsista pesawat terbaik juga dikerahkan secara penuh untuk menjalankan misi kemanusiaan yang sangat penting. Dengan mobilitas yang tinggi, TNI Angkatan Udara memastikan seluruh bantuan logistik, bahan makanan, serta tim medis darurat dapat disalurkan dengan cepat demi keselamatan ribuan warga. Beberapa bulan yang lalu, sejak dari November, Desember sampai Januari, Lanut Suwondo melaksanakan penanganan bencana banjir. Kesiapan Lanut di sini sangat memadai karena Lanut Suwondo ini memiliki 4 buah apron Charlie, apron Bravo, apron Delta, dan apron Echo. Total pesawat yang bisa pada saat bersamaan menerima itu sekitar 46 pesawat. Jadi cukup memadai. Jadi kalau kita dalam rangka menangani bencana alam, khususnya banjir dan lain sebagainya, kita mempunyai tahapan. Yang pertama, Angkatan Udara itu kita melaksanakan pengintaian. Proses pendistribusian bantuan logistik dikirim secara terintegrasi dengan menentukan skala prioritas yang tepat. Strategi ini memastikan tidak ada barang logistik yang tertimbun di dalam posko, sehingga seluruh bantuan bisa langsung disalurkan secara merata dan bermanfaat bagi warga masyarakat. Setelah itu, datanya akan dikirimkan ke Mako. Setelah itu, kita mengirimkan namanya tim assessment. Nah, tim inilah yang mengetahui secara detail wilayah-wilayah mana saja dan keperluan masyarakat yang diperlukan. Proses persiapan doorlock atau pendorongan logistik oleh TNI Angkatan Udara dilakukan dengan disiplin dan teliti. Para prajurit di Pangkalan Udara bahu-membahu memuat barang bantuan ke dalam badan pesawat angkut. Mulai dari pasokan makanan, obat-obatan, hingga tenda darurat. Semuanya disusun secara rapi dan dihitung secara cermat. Selama misi dropping logistik di area bencana, kita ketahui bahwa Aceh banyak sekali pegunungan. Itu merupakan handicap tersendiri dalam dunia penerbangan. Dengan kondisi pegunungan, otomatis cuaca juga relatif cepat berubah. Kemudian jarak pandang juga terbatas. Kita mitigasi dengan kesiapan yang maksimal sebelum penerbangan.
sehingga diharapkan segala kendala yang di lapangan terkait dengan handicap pegunungan dapat kita atasi dengan maksimal. Alhamdulillah kemarin pelaksanaannya dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Setelah proses pendorongan logistik selesai, TNI segera bergerak masuk ke tahap rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Fokus utama kini beralih pada pembangunan hunian sementara atau huntara, serta hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang rumahnya rusak parah. Langkah nyata ini diambil agar seluruh warga terdampak bisa segera kembali menata kehidupan mereka dengan aman dan layak. Sinergi berkelanjutan ini menjadi bukti bahwa TNI berkomitmen mengawal pemulihan secara tuntas. Yang kita kebut adalah pembangunan infrastruktur untuk masyarakat yang memang terdampak. Tempat kita berada sekarang ini adalah hunian tetap yang sedang dibangun oleh pemerintah daerah kolaborasi dengan TNI dan kepolisian. Kita ada membangun 103 unit, kemudian huntara ada 40 unit. Kebetulan huntara sudah 100%. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, kita juga telah membangun berbagai macam jenis jembatan di daerah terdampak bencana. Ada jembatan modular, jembatan Aramco, dan jembatan beton. Kini kita memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tahapan ini berfokus pada pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta pembangunan kembali sarana prasarana yang rusak. Dalam proses ini, TNI bersama instansi terkait bergotong royong membangun kembali fasilitas umum seperti jembatan, akses jalan utama, rumah warga, hingga MCK. Proses rehabilitasi juga meliputi pemulihan psikologis korban, sehingga kondisi di Sumatera dapat benar-benar bangkit kembali seperti sedia kala. Kalau kami yang pertama kami rasakan ketakutan, Mas. Karena memang airnya memang dari tahun yang sebelumnya banjir memang luar biasa tingginya, dan gelondongan pun cukup banyak lewat melintasi sungai kan. Ini sini air semua nih, Mas. Sampai ke memang masuk kampung semua air, cuman alhamdulillahnya gelondong nggak masuk ke kampung. Untuk jembatan yang berada di sebelah kanan itu merupakan jembatan baru. Itu merupakan pembangunannya dimulai dari akibat dampak bencana alam pada tanggal 26 November 2025, yaitu banjir bandang Aceh Tamiang. Ada program pembangunan jembatan Perintis Garuda dari Bapak Kasat dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bagi masyarakat Desa Bandar Maligai, ayo kita bersama-sama bangkit membangun desa kita supaya desa kita lebih maju seperti yang dulu lah. Jangan terbawa suasana banjirnya aja. Ayo bangkit kita sama-sama. Perkenalkan, nama saya Zayana Almahira, kami sekolah di Min 7 Aceh Tamiang. Dan perkenalkan, nama saya Khalil Abu Nugroho, bisa dipanggil Abu. Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo dan Bapak TNI karena sudah membuat jembatan perintis untuk akses jalan kami lebih mudah. Selain perbaikan jembatan, proses pipanisasi dan penyediaan air bersih juga dilaksanakan demi membantu kebutuhan penting air masyarakat.
Langkah nyata ini diambil untuk memastikan warga mendapatkan pasokan yang layak setelah sumber air mereka tercemar banjir. Sinergi TNI di lapangan terus berjalan penuh totalitas demi menjamin kesehatan dan kesejahteraan seluruh warga yang terdampak. Kemudian untuk berikutnya fasilitas air bersih, kami juga melaksanakan pembangunan sumur bor dan MCK di daerah bencana untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sanitasi mereka sehari-hari. Di bawah satu komando dan satu semangat yang sama, kolaborasi Trimatra TNI telah membuktikan jati diri mereka sebagai pelindung sejati rakyat. Sejak awal bencana menerjang hingga masa percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berdiri tegak di setiap jengkal tanah Sumatera. Sebuah sinergi tanpa batas yang mengubah duka menjadi optimisme, serta mengubah puing runtuhan menjadi kekuatan baru untuk bangkit. Karena bagi prajurit TNI, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan pengabdian ini akan terus berlanjut demi Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri.